Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal unboxing salah satu handphone yang baru rilis di Indonesia, dan gue beli di toko online. Langsung aja kita unboxing barangnya. Oke, ini Realme C15, keluaran terbaru dari Realme lagi. Nah, ini Realme C15 ini keluaran terbaru yang bareng dengan C11. Nah, yang gue heranin, Realme ini kenapa cepat banget untuk ganti tipe. Baru aja keluar C3 yang lumayan speknya di level entry, dan ini langsung keluar lagi Realme C15. Di saat HP-HP lain menurun, Realme malah ngeluarin barang cukup cepat gitu. Nah, dengan level entry, Realme C15 ini kayaknya ngegantiin C3 bakalan, karena peningkatannya kelihatan di C15 ini. Untuk kotaknya sendiri berbeda dengan C3, C15 ini cukup besar. Karena bisa kalian lihat untuk spek yang terlihat itu 6000 mAh untuk baterainya, jadi peningkatan 1000 mAh dari C3. Dan untuk kamera di C3 itu udah 3 kamera, dan ini udah 4 kamera. Dan untuk yang gue review ini adalah kapasitas yang RAM 4/64 GB. Oke, langsung aja kita unboxing untuk handphone Realme C15. Oke, langsung kita buka handphonenya. Sini untuk kotaknya cukup lumayan besar ya dibandingkan untuk handphone Realme C3. Karena handphonenya lebih besar mungkin ya dari C3. Oke, isinya di sini seperti biasa, kotak untuk isi manual book. Hey, welcome to Realme family. Nah, di sini ada untuk injektor SIM card atau jarum untuk kita membuka. Nah, untuk di sini tuh udah diisi kartu garansinya, karena emang sekarang Realme itu udah langsung dari tokonya udah mengaktifkan gitu untuk garansinya. Ada kartu jaminan dan juga manual book petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Isi di kotak pertama ya, kartu jaminan dan juga manual book atau tunjuk penggunaan. Lalu di sini ada sekat untuk pembatas antara aksesoris dan handphonenya. Nah, di sini kabel USB atau kabel chargernya. Bisa kita lihat apakah ada peningkatan di kabelnya. Ternyata di sini memang masih menggunakan kabel USB, micro USB ya, belum menggunakan Type-C, karena bisa dirumuskan kalau untuk handphone yang masih di bawah 3 jutaan itu kemungkinan besar menggunakan micro USB atau kabel yang gepeng. Nah, ini perubahan dari handphone C15. Kalau C13 memang udah besar untuk adapter atau batok chargernya, tapi di sini malah lebih besar lagi, seperti casan MacBook ya. Jadi lebih besar banget dia. Mungkin untuk mendukung fast chargingnya, untuk mendukung baterai dari Realme C15 yang cukup besar nih.
Oke, setelah itu di bawahnya juga nggak ada lagi, dan seperti biasa untuk handphone Realme ini tidak dikasih headset, jadi hanya aksesoris pendukungnya, kabel casan, dan juga adapter atau batok chargernya. Nah, ini batok chargernya yang mendukung fast charging sampai 18 watt. Wah, cukup gila juga ya, handphone 2 jutaan dapat chargernya yang bagus banget gitu, dan bentuknya besar sih kalau dibandingin dengan Realme C3. Oke, kita rapian, nanti kita langsung buka handphonenya. Oke, langsung aja kita buka kemasan plastiknya dari Realme C15. Nah, untuk bagian panel belakang ini dibalut dengan material polikarbonat yang mengimplementasikan desain gradient geometris. Nah, ini pertama kali dilakukan oleh Realme. Jadi kita kalau megang dari sidik jari itu nggak ngecap gitu. Nah, trapesium ini dibentuk menjadi 3 area ya. Jadi 3 sudut garis yang membuat jadi kayak gradient gitu. Nah, di belakang ini ada untuk sidik jari atau fingerprint. Ada juga 4 kameranya yang udah mirip-mirip kayak iPhone gitulah. Ada juga flash di bawahnya dan ada tulisan Realme. Nah, untuk di samping kanannya ini ada untuk tombol power dan tombol volume. Dan untuk sisi kiri di situ ada untuk slot memori dan SIM card. Nah, untuk bagian atas ini ada untuk kamera depan atau kamera selfie, dan di atasnya itu ada kayak speaker. Nah, di bawahnya ini ada untuk lubang charger, speaker, dan juga headset. Oke, nanti kita bakal bahas spek dari C15 ini secara keseluruhan. Tapi ini gue bakal mau coba buka dulu untuk slot memorinya dan slot SIM cardnya. Jadi gue buka untuk bagian injektornya ini. Nah, di sini terdapat untuk dual SIM, yaitu nano ya, dan micro SD. Nah, untuk micro SD ini penyimpanan eksternal ini bisa sampai 256 GB. Jadi cukup besar juga. 64 plus 256. Oke, gue mau coba hidupin handphonenya. Nah, seperti biasa tulisan Realme dan di bawahnya tulisan Powered by Android. Kita tunggu aja sampai aktivasi dimulai ya. Oke, aktivasi sudah selesai. Selamat datang di Realme. Kalau untuk bodinya sendiri ini cukup besar ya. Jadi kalau untuk main game cukup enak juga kayaknya, kalau untuk genggaman pas gitu. Nah, kalau untuk dimensinya sendiri untuk body dari handphone ini yaitu 164 dikali 75,9 dikali 9,8 mm. Nah, untuk tipe layarnya sendiri di sini menggunakan IPS LCD dengan ukuran layar yaitu 6,5 inch. Dan untuk resolusinya sendiri yaitu HD plus 720 dikali 1560 pixel. Dan yang kita review ini adalah 4/64 RAM 4 dengan kapasitas 64. Dan warna yang kita review ini warna biru. Warna birunya kelihatan cukup keren ya kalau diperhatikan. Nah, struktur dari layar C15 ini sangat kreatif ya. Jadi untuk komponennya itu lebih dekat gitu dengan satu sama lainnya. Nah, untuk poninya itu atau luas notch-nya itu agak berkurang dari yang handphone lainnya gitu, notch konvensional lainnya gitu. Jadi kalau untuk luas screen-nya itu ini menggunakan smartphone yang screen to body, jadi mencapai 88,7%. Jadi
layar ini sangat mendominan di luas bodinya dari handphone ini sendiri gitu. Nah, kalau untuk berat handphone ini sendiri yaitu 209 gram gitu. Jadi ya gak terlalu berat banget gitu, enteng. Padahal ini baterainya cukup besar ya, 6000 mAh gitu. Cuman pas juga untuk genggaman di tangan, apalagi untuk kita main game. Ini layarnya ini 6,5 inch ya. Oke, nanti kita bakal lihat untuk spek dari handphone ini. Yang jelas handphone ini itu menggunakan chipset MediaTek ya, G3512nm. Jadi hampir sama dengan C3 ya, menggunakan MediaTek Helio G70 kalau untuk C3 ya. Jadi nggak terlalu jauh perbedaannya, cuman istimewanya kalau untuk C15 sama C11 ini RAM dan baterainya yang cukup gede. Nah, coba kita lihat untuk di pengaturan handphone ini. Coba kita lihat untuk informasi lebih lanjut. Nah, di sini dia udah menggunakan Face ID, sidik jari dan juga pola ya. Jadi bisa menggunakan 3 tipe lock screen ya. Oke, dimana di situ ada sidik jari, wajah dan juga sandi. Oke, coba kita lihat untuk baterainya. Di sini baterai yang ada itu 57%. Jadi kalau untuk baterainya ini 6000 mAh itu udah cukup kuat banget ya. Kalau untuk pemakaian sehari-hari tanpa main game itu mungkin bisa tahan 2 hari mungkin ya. Dimana di sini baterai menggunakan baterai LiPo 6000 mAh. Dan ini udah mendukung fast charging sampai dengan 18 watt. Jadi cukup cepet juga, cukup besar juga gitu. Nah, kita mau lihat dari platformnya. Di sini chipsetnya yang digunakan yaitu MediaTek Helio G3512nm. Untuk CPU-nya sendiri yaitu octa-core 2.3 GHz Cortex A53. Nah, untuk GPU-nya yang digunakan yaitu Power VR yaitu GE8320. Kalau untuk sistem operasi masih sama kayak C3 yaitu Realme UI. Base-nya Android 10. Untuk RAM-nya sendiri ini 4 GB dan kapasitas penyimpanan 64 GB. Nah, kurang lebih dari spesifikasinya ya yang gue sebutin tadi. Kita bakal bahas kameranya juga. Jadi Realme C15 ini melangkah lebih cepat daripada handphone keluaran terbaru lainnya ya, yaitu dengan 4 kamera gitu. Yang dimana ini kamera utamanya itu 13 megapiksel dengan bukaan f2.2, lalu kamera ultra wide nya 8 megapiksel bukaan 2.2 juga, lalu lensa black and white nya 2 megapiksel dan lensa retro nya 2 megapiksel dengan bukaan yang sama yaitu f2.4. Cukup keren ya. Nah, kalau untuk kamera depan ini menggunakan 8 megapiksel dengan bukaan f.2.4. Nah, kita bakal liatin fitur apa aja yang ada di kamera ini. Oke, jadi di Realme C15 ini ada untuk mode malam, video, foto, potret dan selengkapnya. Nah, di sini kita bisa zooming sampai 3 kali, yaitu untuk lebarnya sampai 16 kali zooming kayaknya. Nah, di sini untuk lensa ultrawide-nya, nah ini bisa kita zoom. Cuman kalau untuk kualitas zoomingnya emang nggak terlalu bagus ya, masih agak pecah gitu. Cuman kalau untuk kualitas harga handphone segini ya cukup bagus gitu. Udah bisa dapetin kualitas kamera yang cukup bagus lah. Ada ultrawide-nya. Nah, di situ ada untuk flash, ada juga HDR dan juga ada untuk panorama ya. Nah, untuk ukuran di sini bisa untuk full screen. Ada 16:9, ada 1:1 atau kayak foto pos gitu 1:1. Ada 4:3. Nah, ini untuk full screen-nya, jadi panjang banget. Nah, kalau untuk di mode malam
bisa kalian lihat ini kalau di tempat bercahaya ya masih cukup bagus hasil gambarnya. Nanti bakal gue sertain hasil-hasil dari kameranya. Nah ini untuk mode foto. Nah ini kalau untuk mode video, di video ini resolusinya sudah sampai 1080 pixel. Pilihan keduanya ada 720. Jadi untuk merekam video udah cukup bagus. Cuma nanti kita lihat untuk hasil videonya, dimana video ini kamera ini bisa dipakai lah ya untuk selfie bagus, juga untuk merekam di ruangan sempit juga bagus. Dan ini untuk fitur foto dimana kita bisa mengaktifkan untuk face kecantikan itu, dimana kalau kalian mengaktifkannya muka kalian bisa jadi bersih gitu, jadi cocok untuk selfie. Itu fitur dari foto. Bisa juga diatur untuk lebar gambarnya ya. Nah selanjutnya nih untuk foto portrait, dimana kalau yang tadi itu kita bisa atur, kalau di portrait ini kita nggak bisa ngatur untuk ukuran, jadi ya kalau nggak 1:1 ya 4:3 mungkin kalau untuk portrait ya. Tapi untuk di portrait ini kita bisa untuk mengatur bokeh, dimana bokeh itu adalah ketajaman dari objek yang dipoto tapi backgroundnya bisa ngeblur gitu. Nah bokehnya bisa diatur, tapi nanti kita sertain juga hasilnya. Nah untuk selanjutnya di sini ada untuk mode profesional ya untuk fotonya, ada untuk selang waktu, untuk video, ada slow motion juga, dan ada untuk panorama. Nah kurang lebih itu mode-mode yang ada di video, maksud gue yang ada di kamera. Nah ini hasil-hasil yang udah gue tangkap dari kamera Realme C15 ini. Nah kalau ini hasil langsung jepretan dari kamera Realme C15 di outdoor, jadi cukup lumayan bagus. Nah kalau ini hasil dari mode foto dimana gua melakukan zooming, situ kelihatannya agak noise ya, kurang fokus gitu untuk objeknya. Tapi ya kalau untuk tipe Realme C15 ini lumayan lah untuk zoomingnya, tidak terlalu pecah-pecah banget lah. Nah selanjutnya ini adalah untuk menggunakan lensa ultra wide. Nah dimana di sini kelihatan distorsinya, jadi lensanya kelihatan kalau objek yang difoto bisa jadi cembung gitu dengan jarak yang dekat menggunakan ultra wide. Nah kalau selanjutnya ini gue menggunakan mode panorama, dimana mode panorama di sini walaupun gue nggak terlalu stabil ngerakin kameranya, cuman di sini nggak terlihat patah-patahnya atau distorsinya, jadi lumayan bagus untuk panoramanya. Jadi kalau untuk foto-foto landscape cocok nih. Nah selanjutnya nih masih di mode foto, dimana kita bisa ngaktifin mode cantik. Bisa kalian lihat di situ mode cantiknya. Jadi sebelah kiri ini yang menggunakan mode cantik dan sebelah kanan itu tidak menggunakan sama sekali. Bisa kalian lihat perbandingannya. Nah kalau ini gue menggunakan mode portrait, dimana tingkat blur bisa kita atur, dan di sini foto ini gue menggunakan mode blur sekitar 60 sampai 70 gitu. Nah kalau foto kedua ini gue menggunakan foto mode blurnya yang sampai 100%. Nah selanjutnya gue moto di tempat gelap. Nah ini hasilnya memang noise-nya ketara banget gitu, jadi agak pecah. Nah gue kurang puas, jadi gue foto malam cuman gue gunakan flash. Nah kurang lebih beginilah hasilnya kalau di tempat gelap menggunakan flash. Nah ini hasil dari videonya menggunakan resolusi 1080. Nah ini untuk mode video slow motionnya, bisa kalian lihat di sini. Jadi lumayan bagus juga untuk ininya video slow motionnya, nggak terlalu banyak goyangan gitu. Nah kalau selanjutnya ini ada mode time lapse. Nah di situ mode time lapse nya juga kelihatan cukup keren kok. Oke selanjutnya seperti biasa gue bakal nyobain untuk nonton video di YouTube, dimana kita ngetes resolusi dari layarnya. Kita coba untuk video 4K seperti biasa. Kita cobain video yang 8K, malah udah yang IK bukan 4K lagi. Kita coba lihat untuk resolusinya sampai berapa.
Kalau untuk C3 itu kalau nggak salah cuman hanya sampai 720. Nah ternyata di C15 ini 720 pixel 60. Nah maksudnya apa 60 fps? Yang jelas ada peningkatan walaupun sama-sama HD+. Nah di sini resolusi dari C15 jadi nggak terlalu kelihatan jauh ya, cuman ya cukup bagus juga. Dimana untuk C3 itu 720 dan kalau untuk C15 ini 720 60. Coba kita lihat untuk hasil video lainnya apakah sama, hanya 720 aja. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini hanya sampai 720. Jadi paling ini kalau untuk C15 ini 720 60 tadi ya. Untuk kualitas paling maksimumnya ya. Sekali lagi deh untuk video lain ya. Coba video ini. Kita lihat. Ternyata memang hanya sampai 720. Mungkin yang video awal tadi tuh karena dia bukan 4K ya udah 8K gitu, jadi ada 60-nya. Nah tapi untuk hasil segini aja udah cukup bagus kok. Jadi ini sama kayak C3 ya, untuk layarnya itu sangat responsif banget. Jadi kayak kita nggak nyentuh aja dia udah kebuka gitu, jadi sangat sensitif gitu layarnya. Cocok lah buat yang suka giroskop untuk main-main game mobile gitu. Nah di sini gue mau nyoba untuk game Free Fire, untuk nyoba aja untuk ngetesnya. Karena kan emang untuk baterai sendiri kan ini cukup lumayan besar ya, jadi untuk main game ini mungkin sangat recommended lah. Nah ini gue cobain untuk main di Free Fire, dimana di sini kalau kalian lihat itu untuk layarnya sendiri ya cukup lumayan bagus ya, walaupun kontrasnya ya nggak terlalu pekat banget, cuman udah lumayan bagus kok. Ada peningkatan dari C3 ya, karena ukuran handphonenya sendiri yang besar, yang lebar gitu, jadi cukup puas untuk tampilannya di gaming. Dimana lagi kalian bisa dapetin handphone 2 jutaan gitu, 2 jutaan udah menggunakan chipset gaming, RAM-nya juga 4GB, jadi cukup cepet, responsif banget, dan layarnya juga ini apa ya, layar sentuhnya juga udah responsif banget, enak gitu pencetannya. Jadi pencet halus aja udah kepencet kok dia. Apalagi nih dengan baterai yang 6000 mAh, mungkin kalau untuk Free Fire ini bisa tahan sampai berapa jam ya mainnya. 6000 mAh, terus dia fast charging juga. Jadi mungkin kalau sehari itu kalau untuk dipakai ya normal ya bisa paling cuma 1 kali ngecas. Tapi kalau nggak aktif di gaming, cuman kayak buka sosmed doang, cuman gitu-gitu doang, nggak terlalu banyak digunakan, mungkin bisa 2 hari nggak ngecas gitu ya. Dia juga untuk ngecasnya juga cepet, fast charging sampai 18 watt. Nah gila banget kan, jadi handphone harga 2 jutaan. Nah ini kayaknya bakalan untuk handphone ini bisa jadi kingnya lah di level entry, karena untuk handphone harga segini ya udah cukup bagus, besar, gede, cepet, kenceng kan, grafis juga udah lumayan bagus, jadi recommended banget buat yang gaming. Dari chipset aja dia emang udah untuk chipset gaming gitu, jadi kuat. Dan yang gue lihat ini emang selama gue pakai nggak panasan gitu, handphonenya nggak cepet panas. Jadi cukup recommended buat kalian yang suka main gaming. Tapi jangan komentarin cara bermain gue, karena emang gue bukan gaming, bukan gamers, dan nggak suka main game juga. Ini gue hanya mereview aja. Nah untuk tampilan full menunya seperti ini untuk Realme C15. Nah kalau untuk C15 ini dia terbagi jadi 3, yaitu untuk kapasitasnya yang 3GB per 64GB, 4/64GB, dan
4/128 GB. Jadi ada 3 tipe. Dan untuk harganya masing-masing yaitu dari 2 juta, 2.200.000 dan 2.500.000. Nah, jadi cukup murah juga untuk handphone yang udah ngasih performanya cukup bagus. Jadi itulah review yang bisa gua kasih ke kalian, semoga bermanfaat. Tapi kalau misalkan kalian kurang puas, nanti gua kasih tunjuk salah satu video yang cukup bagus lah untuk nge-review, yaitu videonya ini dari Gadgetin. Kalian bisa tonton video itu untuk mendapatkan review yang lebih lengkap. Nah, kalau untuk kalian yang mau beli handphone ini, nanti gua kasih link pembeliannya di kolom deskripsi ya, bisa kalian klik aja. Oke, kayaknya cukup itu aja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang, jadi kalian agak bosan nontonnya. Tapi gua harap kalian bisa maklum. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit tambahan aja buat kalian yang punya handphone Realme atau mau beli handphone Realme atau udah lama pakai handphone Realme tapi nggak punya headset. Nah, ini gua rekomendasiin salah satu headset Realme yang karet atau busanya bagus banget, dan juga untuk suara, kualitas suaranya ngebass banget, enak banget. Nah, kalian bisa belinya di toko online gua yang linknya ada di bawah, tinggal klik aja. Jadi kalian bisa beli di situ dengan harga yang murah, cuma 30.000. Oke, makasih.